penyusunan RB pada instansi pemerintah, mulai dari perencanaan sampai ke pelaksanaannya. Evaluasi ini dilakukan oleh evaluator internal yang mana di sini kami harapkan ada unsur dari inspektorat. Nah, kemudian untuk perencanaan RB sendiri, ini kita mulai dari bagaimana penyusunan roadmap RB-nya. Jadi, kita melihat dari penyusunan roadmap RB-nya tadi saya sempat sampaikan bahwa untuk instansi pemerintah dengan mungkin instansi pemerintah daerah khususnya untuk yang RPJMD-nya berakhir yang bukan berakhir pada tahun 2023, kami harapkan menyusun roadmap RB. Untuk yang berakhir pada tahun 2023, kami harapkan untuk menyusun rencana aksi saja, tidak wajib untuk menyusun roadmap RB. Nah, untuk tahap perencanaan sendiri, kita melakukan evaluasi mulai dari penyusunan roadmap RB hingga kaitannya dengan penyusunan rencana aksi RB-nya. Di sini kita sebut evaluasi perencanaan atau ex ante. Nah, evaluasi ini tujuannya adalah untuk memastikan roadmap dan juga rencana aksi RB ini memiliki kualitas yang baik dan layak untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan RB serta berisikan solusi atau pemecahan masalah dari tata kelola yang terkait dengan isu dan juga permasalahan di instansi Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu evaluasi terkait pelaksanaan RB. Di sini evaluasi pelaksanaan yaitu evaluasi ongoing, Bapak Ibu. Kita sebut evaluasi ongoing. Di sini evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam roadmap dan juga rencana aksi ini masih berjalan on the right track, yaitu di sini sesuai dengan rencana serta dalam pelaksanaannya kita dapat mengidentifikasi kira-kira apakah ada permasalahan dalam melaksanakan rencana aksi mungkin. Kemudian mungkin apabila ada mungkin beberapa target yang tidak tercapai atau mungkin ada kesulitan dalam mencapai target tertentu yang ditetapkan pada rencana aksi, ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi. Adanya evaluasi ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk menghadapi segala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana aksi RB. Nah, ini semuanya untuk tahapan evaluasi ini dilakukan oleh evaluator internal, dalam hal ini inspektorat. Jadi kami harapkan inspektorat dapat melakukan evaluasi mulai dari tahap perencanaan, dari tahap penyusunan roadmap, kemudian kesesuaian dari yang dirumuskan pada roadmap dengan rencana aksinya. Rencana aksi ini diharapkan harus mendukung segala hal yang dirumuskan di roadmap. Kemudian selain dari perencanaannya juga pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya apakah ada kendala atau mungkin beberapa target yang belum tercapai atau mungkin ada kendala dalam pencapaiannya, diharapkan dengan kita melakukan evaluasi ini dapat ditemukan penyebabnya apa, kemudian saran dan juga rekomendasi yang sesuai diberikan untuk menghadapi kendala-kendala yang ada ini seperti apa. Kemudian selanjutnya, nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika melakukan evaluasi ex ante. Di sini ada beberapa kriteria Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesesuaian roadmap RB instansi pemerintah dengan roadmap RB nasional. Kita harapkan beberapa hal yang disampaikan di roadmap RB nasional ketika diterjemahkan pada roadmap RB instansi pemerintah ini sudah sesuai Bapak Ibu. Jadi kita nilai dari kriteria yang pertama yaitu penetapan tujuan dan sasaran RB. Di sini tujuan dan sasaran RB yang ditetapkan dalam roadmap RB nasional ini sudah ditetapkan juga pada roadmap instansi Bapak Ibu sekalian. Jadi kita pastikan keselarasan antara tujuan dan sasaran RB pada roadmap RB nasional ke roadmap RB instansi pemerintah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua terkait dengan penetapan indikator
dan target tujuan serta sasaran RB. Nah, kami harapkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan ini telah dikawal dengan indikator yang smart dan target yang logis, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Nah, ini untuk beberapa tujuan dan sasaran yang ditetapkan, ini mulai dari yang ada di roadmap RB nasional juga kami harapkan sesuai dengan yang dicantumkan pada roadmap RB instansi Bapak Ibu sekalian, termasuk pada penetapan targetnya juga. Jadi untuk penetapan target di sini untuk instansi Bapak Ibu sekalian dapat menyesuaikan dengan mungkin kalau di KL ada Renstra ya Bapak Ibu, Renstra, kemudian untuk yang di pemerintah daerah bisa disesuaikan dengan target yang ditetapkan di RPJMD. Jadi target yang ditetapkan di RPJMD atau Renstra ini bisa dijadikan baseline untuk penetapan target dari tujuan atau sasaran yang akan ditetapkan selanjutnya. Misalkan pada tahun 2023 pada RPJMD ditetapkan untuk nilai indikator nilai sakit ditetapkan akan mendapatkan predikat BB. Sedangkan untuk capaian pada tahun sebelumnya ini masih B. Berarti kan seharusnya kita menetapkan pada penargetannya yaitu sesuai dengan yang tercantum pada RPJMD yaitu BB. Kemudian mungkin untuk tahun berikutnya bisa ditargetkan mungkin A apabila Bapak Ibu sanggup, atau mungkin ditetapkan dalam bentuk nilainya Bapak Ibu nilai yang bertambah setiap tahun, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu keabsahan roadmap RB. Nah, di sini kami harapkan dokumen roadmap RB yang disusun ini juga telah disahkan. Disahkan ini dalam hal ini dalam hal ini pimpinan itu mengetahui bahwa roadmap telah disusun roadmap RB dan juga telah mengetahui bahwa ada beberapa hal target tujuan dan sasaran yang harus dicapai dan dicantumkan pada roadmap RB. Jadi kami harapkan adanya keterlibatan pimpinan di sini mengetahui kinerja-kinerja yang harus dilaksanakan. Nah, ini kami harapkan dokumen RB dapat disahkan. Disahkan dalam hal ini adalah disahkan oleh pimpinan Bapak Ibu. Pimpinan mungkin dalam hal ini bisa kepala instansi pemerintah Bapak Ibu sekalian apabila kementerian mungkin menteri, kemudian atau lembaga, kalau untuk lembaga mungkin kepala lembaga, untuk pemerintah daerah, kabupaten bisa bupati, atau untuk pemerintah kota bisa wali kota, dan untuk provinsi bisa gubernur. Atau apabila tidak memungkinkan bisa oleh sekretaris kementerian, sekretaris lembaga, atau sekretaris pemerintah daerah, baik pemerintah kota, kabupaten maupun provinsi. Nah, kemudian selain kita menilai kesesuaian roadmap instansi pemerintah Bapak Ibu dengan roadmap nasional, kita juga menilai kesesuaian kegiatan utama dan sasaran di RB tematiknya juga. Nah, ini kan untuk yang di atas ini lebih ke fokusnya ke RB general. Nah, selanjutnya yaitu kesesuaian kegiatan utama dan sasaran RB tematik. Kita mulai dari penetapan kegiatan utama Bapak Ibu. Kami harapkan seluruh kegiatan utama yang diamanatkan dalam roadmap RB nasional ini telah ditetapkan pada roadmap RB Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini seluruh kegiatan utama ini diharap yang ada pada roadmap RB nasional ini diharapkan juga sudah dimasukkan ke dalam roadmap RB Bapak Ibu sekalian. Ini masih pada taraf keselarasan Bapak Ibu. Kemudian
Yang kedua, adanya penetapan target indikator kegiatan utama. Di sini kami harapkan seluruh indikator kegiatan utama yang ditetapkan ini telah dikawal dengan target yang logis, target yang realistis, dan juga berorientasi pada peningkatan kinerja. Kemudian yang ketiga yaitu kesesuaian sasaran dan indikator keberhasilan RB tematik instansi pemerintah. Kami harapkan di sini untuk sasaran dan indikator yang ditetapkan ini kami harapkan dapat berorientasi hasil atau berorientasi outcome. Kemudian yang kedua terkait indikator ini kami harapkan telah cukup representatif dengan sasaran yang dirumuskan. Dalam hal ini indikator kami harapkan sudah sesuai dengan tugas, fungsi, dan juga peran atau mandat khusus dalam tematik serta secara logis dapat mendukung tercapainya dampak yang ingin dicapai pada hal yang dirumuskan. Kemudian kami harapkan indikator juga dapat sesuai dengan roadmap RB nasional, khususnya ini untuk Pemda Bapak Ibu. Kemudian yang keempat yaitu penetapan target indikator keberhasilan RB tematik. Di sini kami harapkan target yang dirumuskan ini dapat mendukung tercapainya target nasional untuk setiap tema yang dipilih, gitu Bapak Ibu. Kemudian, nah selanjutnya untuk bagaimana untuk kriteria penilaian dari rencana aksi general. Nah, untuk rencana aksi general di sini kita fokus yang pertama dari penetapan kegiatan utama yang mana kita harapkan seluruh kegiatan utama yang diamanatkan dalam roadmap RB nasional ini kembali lagi sudah ditetapkan instansi Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita nilai juga penetapan target indikator dari kegiatan utamanya. Kami harapkan semua indikator kegiatan utama yang ditetapkan ini sudah dikawal dengan target yang logis, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Dalam hal ini kami harapkan juga dapat menyesuaikan dengan target yang sebelumnya telah ditetapkan pada dokumen perencanaan Bapak Ibu sekalian serta capaian target yang ditetapkan juga pada dokumen perencanaan Bapak Ibu sekalian dan pencapaian pada tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu keabsahan rencana aksinya. Nah, untuk rencana aksi, jadi selain dari roadmap yang juga kami harapkan disahkan, rencana aksi juga kami harapkan disahkan Bapak Ibu. Ada pernyataan keabsahan atas rencana aksi yang ditetapkan, yang mana keabsahan rencana aksi ini juga kami harapkan dari pimpinan Bapak Ibu. Pimpinan dalam hal ini tadi yaitu mungkin pimpinan tertinggi, baik itu menteri maupun kepala lembaga atau pemerintah daerah, atau bila tidak memungkinkan juga bisa oleh sekretaris, ya, mungkin sekretaris kementerian, sekretaris lembaga, atau sekretaris daerah Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk kriteria penilaian dari penetapan rencana aksinya yang pertama kami harapkan Bapak Ibu dapat menilai kelolosan dari rencana aksi. Yang mana di sini kami harapkan penetapan rencana aksi ini dapat memperhatikan kelolosan aksi dengan kebutuhan. Kemudian yang mana dalam hal ini beberapa hal yang dirumuskan pada roadmap kemudian terbuat rencana aksinya kami harapkan antara yang dirumuskan pada roadmap dan juga rencana aksi ini ada kesinambungan Bapak Ibu kesinambungan yang mana rencana aksi ini diharapkan dapat mendukung tercapaian hal-hal yang sudah ditetapkan pada roadmap. Kemudian untuk penetapan rencana aksi ini juga kami harapkan dapat melalui proses analisis termasuk memperhatikan kondisi baseline atau existing yang direpresentasikan melalui indikator intermediate
outcome. Nah, di sini kembali lagi kita perhatikan kan kelogisan ini baik dari kesinambungannya sampai juga ke penetapan targetnya Bapak Ibu. Kita lihat antara baseline yang existing di mana ini kita melihat dari yang sudah ditetapkan pada dokumen perencanaan Bapak Ibu sekalian, baik RKL maupun RPJMD. Kemudian kita lihat capaian pada tahun sebelumnya seperti apa. Kita juga kita bisa melihat terkait dengan baseline apakah sesuai dengan kondisi yang benar-benar terjadi di instansi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua yaitu relevansi atau kecukupan indikator output. Di sini kami harapkan penetapan indikator output pada setiap aksi ini agar dapat memenuhi kriteria relevan dan juga cukup dalam menjawab aksi yang ditetapkan. Nah, di sini kita menilai kualitas Bapak Ibu, kualitas terkait aksi-aksi. Jadi aksi-aksi yang kita rumuskan untuk mencapai hal-hal yang menjadi cita-cita kita pada roadmap RB ini, apakah sudah sesuai aksi-aksi yang disusun untuk mendukung ketercapaian target-target yang ditetapkan. Ini untuk memenuhi kriteria relevan dan juga cukup dalam hal ini, apakah aksi-aksi yang ditetapkan ini sudah cukup representatif untuk untuk hal-hal yang ditetapkan pada roadmap. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penetapan target indikator output. Di sini untuk ketepatan, mohon maaf. Ketepatan penetapan target indikator output. Di sini kami harapkan ketepatan penetapan target pada setiap indikator output ini dapat mencakup beberapa aspek, yaitu kejelasan, kemudian kelayakan, dan keterukuran dari target yang ditetapkan untuk mengukur hasil atau capaian dari suatu aksi. Di sini mungkin ibaratnya ada semacam IQ Bapak Ibu. Ini mirip dengan penjelasan IQ ya Bapak Ibu. Jadi dari setiap indikator dan juga target yang Bapak Ibu tetapkan, kami harapkan ada penjelasan kenapa kita tetapkan indikator seperti ini dan ditargetkan sekian. Nah, ini untuk menjawab aspek kejelasan. Kemudian untuk menjawab aspek kelayakan juga terkait dengan indikator. Kenapa kita memilih indikator ini untuk agar dapat mencapai suatu kinerja tertentu yang ditetapkan di roadmap. Nah, kemudian dari sisi keterukuran, kita juga harus menjelaskan terkait dengan bagaimana cara untuk mengukur indikator yang sudah ditetapkan oleh Bapak Ibu sekalian dan juga ditargetkan. Nah, bagaimana cara untuk memperoleh data terkait indikator yang sudah ditetapkan tersebut. Nah, ini diharapkan terdapat penjelasan terkait hal tersebut pada rencana aksi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini aspek kejelasan, kelayakan, dan keterukuran dari target untuk mengukur hasil atau capaian dari suatu aksi. Nah, jadi kami harapkan dari indikator atau target yang ditetapkan, Bapak Ibu evaluator internal dapat menilai dari ini 3 aspek kunci ini, dari kejelasan, kelayakan, dan juga keterukuran dari target yang ditetapkan. Apakah sudah cukup untuk mengukur hasil, sudah cukup representatif untuk mengukur hasil atau capaian dari suatu kinerja aksi yang ditetapkan. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu terkait dengan anggaran. Kita pastikan di sini adanya ketersediaan anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan aksi yang ditetapkan. Di sini sebenarnya lebih ke kepastian saja bahwa suatu aksi ini sudah didanai dengan dana yang cukup, sudah ada anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan aksi tersebut. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan anggaran Bapak Ibu sekalian. Kemudian
Nah, bagaimana dengan kriteria penilaian untuk renaksi tematiknya, Bapak Ibu? Nah, untuk yang pertama kita lihat dari aspek kualitas sasaran dari keberhasilan RB tematiknya. Yang pertama, kriteria yang pertama yaitu kita lihat kesesuaian antara sasaran keberhasilan RB tematik instansi pemerintah, di mana kami harapkan sasaran yang ditetapkan ini telah berorientasi hasil atau outcome. Kemudian yang kedua yaitu dari aspek kesesuaian indikator sasaran keberhasilan RB tematik instansi pemerintah. Di sini untuk indikator diharapkan Bapak Ibu dapat menilai indikator keberhasilan RB tematik ini apakah sudah sesuai dengan tugas, fungsi, peran, dan juga mandat khusus dalam tematik, serta secara logis sudah bisa mendukung tercapainya dampak dari tematik ini untuk di level kementerian lembaga, Bapak Ibu. Kemudian untuk secara umumnya diharapkan indikator keberhasilan RB tematik ini sudah sesuai dengan roadmap RB nasional. Nah, kemudian untuk aspek yang ketiga yaitu perumusan indikator telah memenuhi kriteria SMART dan cukup. Jadi dari sasaran yang dirumuskan untuk RB tematik ini diharapkan indikatornya ini telah memenuhi kriteria SMART dan cukup. Di sini diharapkan indikator yang dirumuskan ini diharapkan cukup untuk mengukur keberhasilan sasaran dari RB tematik. Nah, kemudian kriteria selanjutnya yaitu terkait dengan kualitas rencana aksinya. Yang pertama tadi terkait kualitas sasaran, diharapkan sasaran sudah sesuai untuk mendukung keberhasilan RB tematik dan dirumuskan dengan indikator yang sesuai dan memenuhi kriteria SMART dan cukup. Nah, untuk kualitas rencana aksinya sendiri, aspek pertama yang perlu dinilai yaitu kesesuaian rencana aksi dengan indikator keberhasilan RB tematik instansi pemerintah. Di sini diharapkan rencana aksi yang disusun ini sudah secara logis dapat mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB tematik instansi pemerintah. Dalam hal ini diharapkan adanya gambaran logis dalam bentuk logical framework atau pohon kinerja, Bapak Ibu. Jadi untuk tema yang dipilih, mungkin setiap tema yang dipilih kami harapkan telah ada semacam kerangka logis, Bapak Ibu. Diharapkan Bapak Ibu dapat menilai apakah kerangka logis yang dirumuskan ini sudah sesuai untuk mendukung keberhasilan dari RB tematik, pelaksanaan RB tematik. Kemudian aspek yang kedua yaitu kualitas strategi atau upaya yang terdapat dalam rencana aksi. Di sini diharapkan rencana aksi yang disusun ini sudah memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan dan penganggaran, termasuk juga proses bisnis dan SOP, dari sumber daya manusianya, dari pengawasannya, teknologi informasi, dan juga inovasinya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan rencana aksi ini diharapkan sudah memuat kolaborasi nyata. Nah, karena untuk rencana aksi tematik ini pastinya juga akan melibatkan berbagai macam kolaborasi gitu dengan instansi pemerintah lainnya, atau mungkin kalau di level instansi pemerintah daerah ini mungkin melibatkan kolaborasi dengan perangkat daerah. Jadi RB tematik nggak hanya yang dibebankan pada satu unit saja sebagai pengampu, tapi kita mengharapkan adanya kolaborasi. Nah, di sini Bapak Ibu diharapkan dapat menilai kiranya rencana aksi ini apakah sudah memuat terkait dengan kolaborasi nyata yang dirumuskan pada mungkin instansi-instansi yang terkait. Nah, di sini rencana aksi diharapkan memuat bentuk kolaborasinya seperti apa dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait dengan pelaksanaan tema atau stakeholder
eksternal di luar pemerintahan. Mungkin misalnya terkait dengan, kalau misalkan boleh dicontohkan terkait dengan kemiskinan, Bapak Ibu, tematik kemiskinan, mungkin kebanyakan kalau untuk instansi pemerintah daerah, pengampu utamanya di sini mungkin dinas sosial, karena dinas sosial di sini kebanyakan terkait dengan strategi untuk eh, pengurangan beban pengeluaran dalam bentuk seperti penyaluran bansos dan lain sebagainya strateginya. Namun pastinya dinas sosial ini tidak bekerja sendiri, Bapak Ibu. Pasti ada kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya yang dapat membantu, misalnya untuk mungkin pendataan penduduk-penduduk yang miskin, mungkin bisa berkolaborasi dengan Disduk Capil terkait update data, kemudian dapat berkolaborasi dengan Kominfo juga untuk pemanfaatan teknologinya terkait dengan updating data dan sebagainya. Nah, kami harapkan kolaborasi-kolaborasi seperti itu juga tergambar dan dapat dinilai oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah, untuk tadi kita menilai terkait evaluasi ex ante, Bapak Ibu. Dalam hal ini evaluasi untuk perencanaannya dalam tahap perencanaan. Nah, bagaimana